Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innal wabarakatuh. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah kajian Hasifah yang dirahmati oleh Allah, kita alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba yang bukan pendurhaka kepada Allah. Itu dibuktikan di pagi hari ini kita mencari ridha Allah bersama-sama mempelajari agama dalam satu Zoom. Tidak ada orang jahat, insya Allah, yang berada di antara kita ini. Ini semua adalah pilihan, ya, sudah dipilih oleh Allah. Ada orang yang baik, yang insya Allah memang calon dimasukkan surga duluan, ya. Tidak hanya masuk surga duluan, insya Allah, ya. Karena calon penghuni surga bisa dilihat tanda-tandanya dari dunia ini, ya. Ini tandanya, tapi masih ditentukan saat akhir kehidupan kita, yakni tatkala kita nanti meninggal dunia, apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kalau kita sebelum mati kita berdoa kepada Yesus misalnya, nah itu habislah semua, ya, karena kita dilarang untuk menyeru kepada selain Allah, ya, berdoa hanya kepada Allah Ta'ala. Nah, nanti sedikit akan saya tambahkan beberapa yang kemarin sudah saya terangkan, yaitu sifat buruk, ya, manusia yang harus dihindarkan. Kemarin sampai poin yang keempat, yaitu angkuh atau sombong, yaitu enggan menerima kebenaran, ya, setelah kebenaran itu datang kepadanya, dan menutup diri, ya, menutup mata dengan menyekutukan, dengan membuang, ya, hak-hak Allah, ya, kepada kita. Baiklah, ya, sekarang membaca Quran. Quran yang kita baca adalah surat Ali Imran, ya, surat Ali Imran, surat nomor 3 ayat 131 sampai 136. Monggo Pak Anwar, monggo Munawar dimulai. Pak Ustadz. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
dan peliharalah dirimu dari api neraka yang telah disiapkan untuk orang-orang kafir. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menjalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka, dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baiknya pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Luar wabarakatuh. biasa, ya. Semakin lama saya lihat semakin bagus membacanya. Ya, kalau bisa membaca itu direkam. Ya, kalau setelah direkam, kemudian nanti didengarkan bacanya sendiri. Oh iya, ini tadi kependekan, ini kurang panjang sedikit, ini kepanjangan. Mestinya baca pendek, nanti kelihatan kalau kita rekam sendiri. Ya, alhamdulillah. Ini sudah akan direkam sama Pak Sulis ya, mungkin sudah direkam atau belum saya tidak tahu ya. Ini mungkin sudah direkam ya. Jadi nanti kalau sudah direkam lihat aja rekamannya Pak Sulis. Baiklah. Sebelum saya masukkan kepada materi yang akan kita bahas, karena nanti tentang Al-Quran untuk orang hidup bukan orang mati ini ya, agak banyak ayat-ayat Al-Quran yang kita baca yang menyertainya ya, supaya kita itu betul-betul merasakan bahwa rahmat Allah, karunia Allah berupa Al-Quran ini adalah suatu nikmat yang luar biasa sekali. Ya, nikmat itu diutusnya Rasul, diturunkan Al-Quran sebagai pembimbing bagi kita. Baiklah ya, saya sedikit sentuh atau singgung ayat ini. Ayat 131 Allah mengingatkan kepada kita semuanya, orang-orang yang sudah menjadi muslim, orang-orang yang sudah beriman ini, supaya jangan sampai ikut-ikut orang kafir masuk neraka meskipun tidak kekal. Karena orang muslim ini sudah tadi diingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Karena orang muslim itu nanti seandainya mereka melakukan perbuatan dosa besar dan belum bertobat dan tidak diampuni oleh Allah Ta'ala karena mereka tidak pernah mohon ampun, maka nanti akan masuk neraka tapi tidak kekal. Karena yang menakutkan itu dari kekal. Oleh karena itu Allah mengingatkan kepada kita, wattaqun nar. Takutlah kamu kepada neraka, atau jagalah dirimu jangan sampai masuk neraka. Yang neraka itu alati yang uiddat lil kafirin, itu hanya disediakan untuk orang-orang kafir. Neraka itu bukan orang-orang mukmin, orang kafir. Hanya sayangnya kita itu perbuatan kita adalah perbuatan seperti orang kafir, yang akhirnya kita masuk neraka bersama-sama dengan orang kafir. Meskipun mereka orang mukmin tidak kekal, tapi sempat diejek nanti tatkala sama-sama dikirim ke dalam neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, ya. Orang-orang kafir itu akan digiring
dibawa ke dalam neraka jahanam zumar, rombongan-rombongan. Ya, ini jadi nanti ada rombongannya ini. Ya, kalau begitu bagaimana cara untuk selamat ya dari neraka yang disediakan orang kafir ini? Jalannya adalah wa'atiullaha, taatlah kamu kepada Allah. Apa yang diperintahkan kerjakan sak mampunya, apa yang dilarangkan tinggalkan, bukan tinggalkan sak mampunya, tinggalkan, tinggal meninggalkan aja. Sudah pokok kita berpaling, sudah tinggal, nggak ada usaha apa-apa. Tapi kalau mengerjakan sak mampunya, sedekah sak mampunya, sholat malam sak mampunya, sholat berjamaah sak mampunya, berat itu. Ya, menjalankan perintah Allah itu tidak ringan, oleh karena itu kerjakan sak mampunya, masing-masing manusia itu mempunyai kemampuan yang tidak sama. Wa atiullah wa rasulah, ya, juga taat kepada Rasul, ikutilah tata cara ibadah itu seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan ngarang sendiri, jangan beguguk baku dawaton gajah bundan tanpa serati, artinya sudah tidak mau diingatkan. Ini saya mazhabnya ini, mazhab ini itu harus begini. Nah ini tidak apa-apa, dibolehkan. Dah, mazhab saya tidak boleh. Ya, ini karena mereka tidak berilmu. Seandainya mereka berilmu, pasti tidak kekeh. Maka dari itu, kata Ibnu Abbas, manusia ini akan binasa. Manusia akan binasa. Kenapa bisa binasa? Aku mengatakan Rasul bersabda, mereka mengatakan Umar dan Abu Bakar berkata. Jadi sabda Rasulullah itu ditandingi dengan sabdanya, mau kata-kata Umar, kata-kata Abu Bakar. Ya. Apalagi sekarang ini, sabda Rasulullah hadis yang sahih itu ditandingi dengan apa? Pendapat ulama Ibnu Taimiyah, misalnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, ditandingi dengan itu. Padahal si imam-imam itu tidak pernah memerintahkan untuk membenturkan sabda Nabi dengan pendapatnya. Kata seluruh imam mengatakan kalau kamu temukan hadis itu sahih dan ini bertentangan dengan pendapatku, buang jauh-jauh pendapatku, ambil hadis yang sahih itu. Semua mengajarkan seperti itu. Tapi pengikutnya saking fanatiknya, maka mereka ambil aja sudah itu. Ini kebenaran. Ya. Rasulullah tidak pernah mengatakan menyentuh laki-laki dan perempuan itu batal. Dicontohi oleh Rasulullah tak kala mengamalkan aula mastumunisa atau menyentuh wanita itu yang disuruh wudu. Itu dijelaskan prakteknya Nabi. Sholat malam menyentuh istrinya, ya tidak membatalkan sholatnya, berarti wudunya tidak batal. Ya, kemudian 4 kali sujud itu kakinya Siti Aisyah melintang di depannya, dipijit kemudian ditarik. Ya, itu berarti menyentuh wanita tidak batal. Tapi apa? Aku mazhab A, aku gak apa, aku batal lagi ya. Ini namanya kekeh yang tidak bisa diingatkan lagi. Sebaliknya, sebaiknya kita ikutilah apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. La'alakum agar kalian turhamun, mendapat rahmat dari Allah. Jadi rahmat dari Allah itu hanya diperoleh bagi orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Kalau tidak taat kepada Allah, selain Allah yang ditaati, kita jauh dari rahmat Allah. Ya. Oleh karena itu nanti Al-Quran bukan petunjuk orang yang mati, tapi petunjuk orang yang hidup. Ini diawali nanti ya, dari surat Al-A'raf ayat 204 ini. Ya. Wa idza quri'al Qur'anu, apabila dibacaan Al-Quran kepada kalian, diam dan dengarkanlah, la'alakum turhamun, supaya kamu mendapat rahmat dari Allah. Jadi Al-Quran yang disuruh kita kalau dibaca mendengar, tentunya orang hidup, masa orang mati disuruh mendengarkan, ya, dan disuruh diam, ya tentunya orang mati itu sudah diam, tidak usah disuruh diam, sudah diam. Kadang-kali kita sedikit ayat Al-Quran kalau kita bisa memahami, nah biasanya nanti Al-Quran itu dibacakan kalau ada orang mati atau orang mau mati, supaya matinya cepat, bacakan Al-Quran. Ya memang Al-Quran itu adalah untuk membunuh seseorang. Ya, bacakan surat Yasin kalau supaya mati. Katanya kalau mati, ya kalau segala takdirnya mati akan mati, kalau masih hidup diampuni dosanya. Katanya seperti itu. Tapi semua hadis-hadis tentang itu tidak ada yang sahih, maka dari itu kita tidak mengamalkannya, kita yakin itu tidak datang dari Nabi.
Nah, ayat 133, kemudian setelah kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, supaya kita dapat rahmat, maka segera, ya. Kalau kita melakukan suatu perbuatan dosa, kesalahan, ya, atau apa saja, segera wasari'u ila magfiratin min rabbikum, mendapatkan ampunan dari Allah. Allah itu Maha Pengampun. Jangan tunda-tunda kita bertobat kepada Allah tatkala kita berbuat maksiat. Kenapa? Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan apabila ada hambanya berbuat dosa, dia mengatakan, ya Allah, aku telah berbuat dosa, ampuni ya Allah. Ya, saya tidak mampu mengendalikan hawa nafsu itu. Engkau Maha Pengampun, ya Allah, diampuni. Setelah diampuni, besok lagi berbuat dosa seperti itu lagi. Dia menyesal lagi, malah mohon ampun lagi kepada Allah. Dengan sungguh-sungguh bahkan meneteskan air mata. Diampuni sama Allah tadi. Besok lagi yang berbuat seperti itu. Ya, kata Nabi kita, wahai hambaku, dalam hadisnya itu, silakan kau berbuat dosa. Sudah ampuni. Berapapun kita berbuat dosa, ya, Allah akan senanti mengampuni kalau ia mohon ampun. Sampai kita bosan minta ampun kepada Allah. Itulah Tuhan kita. Ya. Maka wasyari'u ila magfiratum min rabbikum wa jannatun. Dan dia mempunyai surga. Ya. Yang surga itu ardua luasnya as-samawati wal ard, meliputi langit dan bumi. Jadi luasnya surga itu tidak ada batasnya, seakan-akan kalau kita lihat langit batasnya kita tahu, bumi batasnya juga kita tahu, meskipun secara ilmu pengetahuan seperti bola itu ya itu batasnya, tapi secara penglihatan kita tidak tahu, jadi batasnya dia tidak tahu. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan surga yang seluasnya itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Orang yang tidak bertakwa kepada Allah, nggak ada tempat di surga meskipun sejengkal. Ya? Ini uiddat lil muttaqin. Nah, cirinya orang muttaqin diterangkan di ayat 134 supaya kita tidak keliru muttaqin itu seperti apa. Karakternya orang muttaqin itu yang pertama, alladzina yunfiquna fisyara wa dzara, yaitu orang yang senantiasa akhlaknya, perilakunya, ya, ini senantiasa berinfak, ya, membelanjakan hartanya di jalan Allah untuk menolong orang lain. Ya, selain kita tidak dimakan sendiri, bisyara dalam keadaan lapang, duitnya banyak, badannya sehat, masih juga dia mengamalkan hartanya di jalan Allah. Wadhara, dan keadaan sempit. Hasilnya pas-pasan, pensiunnya setiap bulan itu pas untuk makan sebenarnya, tapi diambil sedikit. Ya, ini kalau dimakan juga akan habis, tapi kalau diambil sedikit untuk sedekah, untuk menolong orang lain juga tidak mempengaruhi kita tetap masih makan. Ini ya, bisyara wadhara wal kadhiminal ghaidha, kalau dia sedang marah, ya, marah luar biasa ini karena nanti yang termasuk yang menyebabkan manusia sifat buruk yang harus dijauhi itu adalah sifat marah. Jadi marah itu harus hati-hati, karena marah itu rusak semuanya. Orang bercerai karena marah, ya. Orang meninggalkan rumahnya, purik itu juga karena marah. Tidak mungkin baik-baik itu kemudian purik, itu tidak mungkin. Ya, cerai baik-baik kemudian cerai hampir tidak mungkin. Kalau orang waras tidak akan terjadi itu. Ini karena marah. Wal kadhiminal ghaidha, dan mampu menahan amarah tatkala ia marah meluap ini. Barang siapa yang sedang marah dan mampu mengendalikan marahnya tatkala marah, maka nanti tatkala berhadapan dengan Allah marah-marah kepadanya, maka Allah pun tidak akan jadi marah kepadanya karena dia mampu menahan marah ini. Wal afina anin nas, dan suka memaafkan kalau ada orang bersalah tanpa dia minta maaf, sudah dimaafkan olehnya. Masih utang nggak dibayar, dimaafkan saja, ya, maafkan saja. Orang yang memaafkan orang yang berutang kepadanya, ya, tidak terus-menerus menagihkan karena ia melihat tidak mampu, maka Allah akan diberi pahala sedekah, ya, pahala-pahala seperti itu. Dan nanti di akhirat itu ternyata ada seseorang yang suka meringankan orang yang punya hutang kepadanya ini, itu amal baiknya namanya, maka itu sudah bisa memasukkan dirinya ke dalam surga. Padahal amal yang lain-lain tidak seberapa, tidak ada gitu.
hanya suka memaafkan kalau orang itu berutang kepadanya dan dia tidak bisa membayarnya, ditangguhkannya. Kalau memang gajah betul, dibebaskan sebagian atau seluruhnya. Ya, nah, itu memang di dalam Al-Quran seperti yang diterangkan. Ya, kita lanjut ya. Walafina aninas, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka kepada orang yang senantiasa berbuat baik, memaafkan tadi, infak, ya, menahan marah, itu adalah orang yang berbuat baik, muhsin. Ya, jadi orang pertama kali Islam Muslim, yang kedua mukmin, orang yang beriman, yang ketiga muhsin, orang yang tingkatannya sudah tinggi, ihsan, anta budallah, ya, engkau sembah Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Wa ilam takun tarahu, kalau kamu tidak bisa toh melihat Allah karena Allah tidak bisa dilihat, wa innahu yaraka, rasakan Allah itu sedang melihat kamu tatkala kamu sedang beribadah kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita sholat misalnya atau baca Quran atau apa saja, kita itu dilihat oleh Allah yang pada saat itu mengkoreksi, dan fayun nabi hukum bima kuntum ta'malun, nanti akan diberitahukan ini amalmu, nilainya kamu sholat itu sekian. Ya, hari ini nilainya sekian, hari ini tidak bernilai, hari ini minus misalnya. Ya, itu tergantung kepada Allah karena Allah itu melihat kita itu tembus dari dalam hatinya. Ya, kalau kita melihat, ya, melihat kita dari zahirnya, tapi Allah tembus penglihatannya. Kemudian ayat 105, yang termasuk orang bertakwa itu juga, ya, sifatnya juga, walladzina idza fa'alu fahisyatan, yaitu orang itu tatkala terjerumus kepada perbuatan keji. Perbuatan keji dari perbuatan buruk, perbuatan jelek, yang dorongan adalah syahwat nafsu. Ya, nafsu syahwat, ya, dorongannya itu perbuatan keji, ya, zina, ya, homoseks, ya, lesbi dan lain-lainnya itu perbuatan keji. Al-dzalamu anfusahum, atau menganiaya diri sendiri. Bagaimana bisa menganiaya diri sendiri? Apa amal yang menganiaya diri sendiri? Tidak mungkin kita punya diri dianiaya. Orang yang menganiaya diri sendiri itu orang yang melanggar perintah Allah, diperintah sholat tidak mau sholat, puasa Ramadan tidak mengerjakan, menganiaya diri sendiri karena derita siksa itu perbuatan dirinya sendiri. Ya, sebenarnya dia diampuni oleh Allah, tapi karena mereka menganiaya dirinya sendiri, maka jadinya mereka tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Itu karena dalam anfusahum, mengenal dirinya sendiri. Zakarullah, segera ingat kepada Allah. Setelah ingat kepada Allah, langsung tidak lanjut. Fastaghfiru lidunubihim, mohon ampun atas dosa-dosa yang baru mereka lakukan nih. Astagfirullah, ya Allah, saya terjerumus ini tadi perbuatan ini. Ya, saya saking kangennya dengan teman saya yang tidak ketemu, ya, selama sekian 20 tahun atau 30 tahun, mulai perpisahan SMA sampai sekarang. Nanti lupa, akhirnya ketemu, wah, saking berpelukan dan lain-lainnya. Baru sadar setelah itu, ya, ini perbuatan dosa yang tidak boleh saya lakukan sebenarnya. Maka zakarullah, segera ingat kepada Allah, wastaghfiru lidzunubihim, mohon ampun atas dosanya ini. Ambil air wudhu, ya, kemudian sholat 2 rakaat, mohon ampun kepada Allah. Ini namanya sholat tobat. Jadi sholat tobat itu orang yang baru terjerumus kepada beban dosa, segera mohon ampun kepada Allah. Ini namanya sholat tobat. Bukan kita sholat malam hari, ya, kita sholat terus sholat tobat katanya, ya. Tidak ada tuntunan sholat tobat seperti itu. Kalau malam hari itu ya sholatnya sholat tahajud, bukan sholat tobat. Sholat tobat itu baru, ya, mengerjakan perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah, segera sadar, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, mohon ampun kepada Allah, diampuni sama Allah Ta'ala. Ya, itu sholat tobat namanya. Jadi jangan sampai salah pengertian tentang sholat tobat, ya. Dzakaru wastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah, memang siapa memang yang dapat bisa mengampuni dosa itu kecuali Allah? Allah tidak ada, ya. Namun syaratnya katanya walam yusiru, dan tidak terus-menerus ala ma'fa'alu, atas apa yang mereka kerjakan itu, wahum ya'lamun, mereka ngerti kalau perbuatan itu adalah dosa. Dia sudah ngerti kalau berbuat zina dosa. Berangkat dari rumah membawa uang, nanti ya sudah tujuannya apa? Ke tempat pelacuran. Ini sadar sesadar-sadarnya, maka orangnya seperti ini tobatnya, ya, susah, ya, sulit, ya. Kalau sungguh-sungguh ya memang tetap aja diampuni sama Allah karena tidak ada dosa yang tidak
diampuni. Namun kalau dia sudah mempersiapkan untuk berbuat maksiat yang segera diampuni karena tiba-tiba saja, yang nggak direncanakan, tiba-tiba maksiat terjadi seperti itu. Misalnya tiba-tiba melihat uang banyak, ya, akhirnya tertarik, dia korupsi. Ya, ini tertariknya korupsi, ingat ini. Tapi setelah korupsi sadar bahwa ini tidak baik, akhirnya dikembalikan uangnya korupsi dan mohon ampun kepada Allah. Nah, ini diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Wa hum ya'lamun, ya. Ayat yang 136. Ulaika merekalah yang berbuat seperti ayat 34, 134 dan 135 ini, ya. Ulaika mereka itulah jazau pahala balasan mereka maghfiratun min rabbihim, ampunan dari Rob mereka. Jadi mereka kalau berbuat seperti itu diampuni. Ya, ayat Al-Quran itu begitu kalau kita baca. Ya, jadi kita kalau ngaji di sini coba perhatikan bagaimana cara kita untuk memahami Al-Quran. Dan ini tentunya kita perlu dari berkali-kali membaca, tidak satu kali membaca. Jadi tidak ada jaminan kalau orangnya itu cerdas, doktor, profesor lebih pinter, atau lebih teteh mengartikan Al-Quran daripada orang yang tidak sholat. Tidak seperti itu. Karena Al-Quran itu ada rasanya, dirasakan di dalam hati ini. Ya. Karena Al-Quran itu anzalnahu bi ilmihi. Ya. Dia Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dengan ilmunya. Ya, karena itulah orang yang mendapat ilmu dari Allah, mereka yang dapat. Siapa yang dapat ilmu itu? Wattaqullaha, ya, wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah yang memberi ilmu nanti. Jadi syaratnya kalau kita akan ingin mengerti Al-Quran, takwa kita kepada Allah dijaga betul. Jangan berbuat maksiat dengan sengaja. Ya, kalau orang kadang-kadang tidak sengaja bisa. Tapi dengan sengaja, dengan sadar mengerti, jangan kita berbuat maksiat. Nah, ini diingatkan betul sama Allah Ta'ala. Ya, kalau perbuatan maksiat yang sengaja dikerjakan, itu adalah dosanya sangat besar sekali. Ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun, dan diberikan oleh setelah diampuni dimasukkan ke dalam surga, yang surga itu di dalamnya kondisinya tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan itu memang banyak. Dari ayat-ayat seperti itu banyak. Mengalir sungai-sungainya, ternyata gemercikan air. Yang terdengar ada seorang membuat rumah yang bagus, kemudian dialiri air, kemudian ada gelojokan sedikit itu. Gemerciknya air itu membuat hati tenang. Seakan-akan air yang gemercik termasuk menghibur kita dalam alunan lagu yang tidak bisa kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, itulah ya karunia Allah. Tajri min tahtihal anhar, ya. Mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya. Khalidina fiha, yang menarik mereka kekal di dalamnya. Maka di dalam surga ini, satu, tidak ada orang yang tidur. Karena tidur itu sama dengan orang mati. Yang kedua, tidak ada orang yang dengki-mendengki, tidak ada. Ya. Yang ketiga, tidak ada larangan di dalam surga nanti. Semuanya boleh, dan semua boleh. Ya. Yang keempat, ya, mereka di dalam surga diberi 100 kali kekuatan, ya, yang diberikan oleh Allah kepadanya. Bahkan seorang laki-laki bisa mengumpuli seorang wanita, itu 70 wanita dalam satu hari. Tidak capek sama sekali. Ya. Ini beberapa hadis menyebutkan seperti itu. Saya membaca di dalam buku Rahasia Kematian dan Hari Kiamat yang ditulis Imam Al-Qurtubi, begitu saja. Saya kadang-kadang gedek-gedek, Masya Allah. Ini belum ada, karena saya mendengar orang menerangkan seperti ini. Ya, oleh karena itu kapan-kapan nanti akan saya bacakan. Saya tidak kepingin mati sebenarnya, ya, sebelum saya bisa menyampaikan apa yang saya tahu. Tapi setiap saya tahu satu, tahu lagi yang lain. Tahu satu lagi, gak mati-mati lah. Ya ini, ya, begitulah ya. Begitu. Jadi saya seperti itu. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ini yang menarik, ya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah sebaik-baik pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beramal, ya, beramal soleh, kebaik-baik diberi pahala surga yang seperti itu. Tidak ada lagi, sudahlah.
Meskipun di dunia itu disebutkan wanita itu menarik, zuyina linasi hubus syahwati minan nisa'i wal banina dan anak-anak wal qanatiril muqantarati dan harta yang bertumbuk-tumbuk, wal khailil musawati dan kendaraan-kendaraan yang bagus, wal an'ami dan binatang ternak, wal kharsya dan dari tanam-tanam atau ladang, perladangan ini. Namun ada yang lebih baik, yakni nanti di akhirat bagi orang yang beramal itu adalah surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Baiklah, kita lanjutkan sekarang kitab kita bagian yang ke-37, yakni 37. Mari kita lanjutkan. Al-Quran untuk orang hidup bukan orang mati. Ya, orang hidup bukan orang mati. Kita awali dulu dengan surat Al-A'raf. Monggo Pak Tomo dibaca. Al-A'raf apa surat Sad, Ustaz? Al-A'raf ayat yang 204. Oh gitu, ya Ustaz. Iya. Monggo. Iya Ustaz. 204 ya. Ya. Bismillah. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Iya, ya. Kira-kira yang diperintahkan mendengarkan orang hidup atau orang mati? Ya jelaslah orang hidup. Gak mungkin orang mati disuruh mendengarkan karena orang mati itu ya tidak bisa mendengar. Ya, nanti kita baca, kita tunjukkan orang mati itu sudah tidak bisa mendengar. Nggak ngerti kita bicara apapun tidak mengerti. Ya. Allah Ta'ala, wa idza quri'al Qur'anu, apabila dibacakan kepada kalian Al-Quran, fastami'u, maka dengarkanlah. Ya. Dengarkan. Yang kedua, lahu, Al-Quran yang dibaca itu. Wa angsitu, dan diamlah. Ya, kalau dibaca la'alakum agar kalian tuh kamu dapat rahmat. Jadi rahmat diperoleh dari Allah itu diantaranya adalah tatkala dibacakan Al-Quran diam. Itu mesti orang hidup. Ya. Kemudian dengarkan supaya ngerti pelajarannya ini. Nah kita biasanya orang-orang ini kita itu yang tidak mengerti. Pokoknya Al-Quran itu baca Al-Quran dapat pahala 1 huruf 10 hasanat. Akhirnya apa? Ya, yang Al-Quran yang sebenarnya dijadikan untuk dasar ibadah itu jadikan bacaannya dijadikan ibadah. Ya, bukan Al-Quran dibaca dimengerti untuk landasan ibadah, tapi akhirnya ibadahnya mereka baca Al-Quran. Ya. Benar tapi tidak tepat gitu. Baca Al-Quran betul, tidak ada salahnya. Tapi sebenarnya baca Al-Quran itu untuk landasan kita beribadah, menyembah kepada Allah. Di dalam Al-Quran dilarang syirik, kita tidak syirik. Dilarang di dalam Al-Quran kita diperintahkan bertawakal kepada Allah. Kita mestinya bertawakal kepada Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran kita tidak boleh bernadar untuk selain Allah. Kita tidak boleh bernadar. Tidak boleh berkorban untuk selain Allah, kita laksanakan itu. Ini mestinya gitu. Setelah kita membaca Al-Quran, Al-Quran dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jangan sampai sudah baca Al-Quran, tapi amalannya masih larung sesaji di laut. Ya kan? Kemudian memandikan keris ya setiap tanggal 10 Muharram mengalah berkah dari Gua Jati Jajar misalnya. Kalau di sana ada Gua Jati Jajar tuh siapa mandi di sana katakan dapat ini. Padahal perbuatan itu adalah perbuatan syirik. Ya, padahal mereka membaca Al-Quran. Inilah Al-Quran melaknat mereka nanti di akhirat. Al-Quranu hujjatul laka aw alaika. Quran itu besok di akhirat menjadi hujah bagimu di hadapan Allah, yang membela kamu di hadapan Allah. Aw alaika, atau menuntut kepadamu di hadapan Allah. Karena kamu baca dan tidak mengamalkan Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian masuk ke dalam firman Allah surat Sad ya, surat Sad surat nomor 38 ayatnya ayat yang ke-29. Monggo Pak. Bismillah. Al-Quran untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Allah berfirman dalam surat Sad ayat 29 yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya orang-orang yang mempunyai pikiran mendapat pelajaran.
Iya, ini tujuan diturunkan Al-Quran. Nanti akan kita baca ayat-ayat yang lain yang senada dengan ini. Kitabun, ya Allah Ta'ala. Ini loh kitab, ya. Anzalnahu, kami yang menurunkan Allah Ta'ala. Nah, dengan kebesarannya. Dia turunkan Al-Quran lewat malaikat Jibril yang diutusnya untuk menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, dan akhirnya disampaikan kepada kita umat manusia yang akhirnya siap untuk mengamalkan Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika, kepadamu. Ya. Mubarakun, yang penuh berkah. Jadi Al-Quran itu berkahnya, kebaikannya banyak sekali di dalamnya. Kepengin pintar ahli astronomi, kemudian ahli kelautan, misalnya apa ahli ibadah, ingin menjadi ahli sastra, di dalam Al-Quran penuh berkah, banyak sekali. Lihat baru untuk supaya ditadaburi, supaya ditadaburi atau supaya direnung-renungkan, dipikir-pikirkan ya ayatihi, ayat-ayatnya, sehingga kita paham mengerti tujuan Allah menurunkan kepada kita ayat ini. Waliyatadzakkaru, dan agar supaya memikirkan ulul albab, orang-orang yang sempurna akalnya, memikirkan Al-Quran ini. Setelah dipikirkan, jadikanlah ia landasan sandaran untuk seluruh amal yang kita kerjakan, itu Al-Quran. Al-Quran sudah menerangkan semuanya. Tidak ada yang tersisa di dalam Al-Quran ini, kecuali semua sudah diturunkan, diajarkan semuanya. Kita lihat surat nomor 6. Surat nomor 6, surat Al-An'am. Ya. Surat Al-An'am ayat yang ke-92 dulu. Maka Pak, 92. Al-An'am 92. Diteruskan aja Ustaz ya. Ya, Pak. Para sahabat berlomba-lomba untuk mengamalkan perintah-perintah Al-Quran Yeah. dan meninggalkan larangan-larangannya. Karena itu mereka menjadi bahagia di dunia maupun di akhirat. Ketika umat Islam meninggalkan ajaran-ajaran Al-Quran dan hanya menjadikan bacaan untuk orang-orang mati, di mana mereka membacakannya di kuburan, dan ketika takziah mereka ditimpa kehinaan dan perpecahan. Apa yang diprihatinkan Rasulullah SAW dahulu kembali menjadi kenyataan, sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 30. Berkatalah Rasul, ya Rabbu, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak diperdulikan. Iya, jadi inilah Rasulullah mengeluh, kenapa manusia ini sekarang ini Al-Quran ini mestinya di dalam sahabat, di masa sahabat itu dijadikan pedoman untuk beramal. Sekarang kalau diabaikan begitu saja untuk bacaan, untuk perlombaan saja, ya musabaqah dan lain-lainnya. Tetapi tidak memikirkan ya untuk diamalkan kandungannya di dalam Al-Quran ini. Ya. Wa qala Rasul, dan berkatalah Rasul, ya Rabbi ya Rabbku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadu, menjadikan, mengambil hadal Quran itu mahjura, sesuatu yang tidak diperdulikan atau diacuhkan saja. Ini Rasulullah pada saat dulu ya, setelah mulai umat Islam itu banyak, ya mungkin dijadikan, ada sebagian yang menjadikan Al-Quran ini tidak dijadikan sebagai acuan untuk beramal, tapi untuk bacaan saja. Dan sekarang kita lihat kan juga sama seperti itu. Nah, kita akan melihat beberapa ayat dulu yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu penuh berkah. Ya, yang pertama saya tunjukkan ayat surat 6. Surat 6, surat Al-An'am ayat 92. Ya. Monggo Pak Tomo. Ya, Ustaz. Ayat 92. Ya. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang telah kami turunkan dan diberkahi, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar kamu memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura atau Mekah dan orang-orang yang di luar lingkungannya. Orang-orang yang beriman kepadanya, maksudnya kepada adanya kehidupan akhirat, tentu beriman kepada Al-Quran. Dan mereka selalu memelihara sembahyangnya atau sholat. Iya. Jadi itulah Al-Quran yang penuh berkah ini. Dampak kita senantiasa membaca, mengerti, dan memahami, maka orang itu
sholatnya terjaga dengan baik. Imannya jadi iman yang sempurna, ya, kepada kehidupan, karena orang beriman pasti beriman kepada Al-Quran. Di dalam lagi surat yang sama, surat nomor 6 ayat 155. Monggo Pak. Ya, 155. Dan Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan dan diberkahi. Maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Iya, ya, perhatikan ini. Jadi Al-Quran sekali lagi diterangkan oleh Allah Ta'ala. Wahada, dan ini kitab ini Al-Quran maksudnya. Kita pun sebuah kitab anzalnahu yang kami menurunkannya. Mubarakun, yang penuh berkat. Ya, aku yang penuh berkah. Fattabi'uhu, maka ikutilah Al-Quran. Wattaqu, dan takutlah kepada Allah setelah mengikuti Al-Quran ini, la'alakum turhamun, supaya kamu mendapat rahmat. Kenapa? Allah itu menurunkan Al-Quran dengan ilmunya. Ini disebutkan di dalam surat nomor 4 ayat 166. Nggak, Pak? Mereka tidak mau mengakui apa yang diturunkan kepadamu itu. Tetapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkannya kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmunya. Dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi pula. Cukuplah Allah yang mengakuinya. Iya, ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dengan ilmunya. Jadi kalau kita mengabaikan Al-Quran, alangkah rugi dan bodohnya. Kita lanjut. Allah menurunkan Al-Quran untuk orang-orang hidup, monggo Pak. Allah menurunkan Al-Quran untuk orang-orang hidup agar mereka mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Al-Quran bukan untuk orang-orang mati. Mereka telah putus segala amalnya. Karena itu pahala bacaan Al-Quran yang disampaikan atau diajarkan kepada mereka berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis sahih tidaklah sampai kepada mereka kecuali dari anaknya sendiri. Sebab anak adalah bagian dari usaha ayahnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim, jika manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. 1, sedekah jariah. 2, ilmu yang bermanfaat. Dan 3, anak soleh yang mendoakannya. Ya, begini. Jadi Al-Quran ini kalau kita baca, kita kan mesti dapat pahala. Kita nanti dapat pahalanya kita serahkan kepada orang mati. Ini tidak ada dalil dari Al-Quran maupun hadis yang sahih. Ya. Jadi kalau dipaksakan mungkin karena hadis mentaksis ya Al-Quran ini hanya yang terdapat pada hadis ini idza mata binu atama in qata amaluhu ila min syaratin sedaqatin jariyatin au ilmi yung tafa'u fi ya au waladin sholihin yad'u lahu. Ini hanya ini saja. Jadi orang membaca Al-Quran, hasilnya pahalanya dikirimkan kepada orang yang sudah mati, usul tidak akan sampai. Siapa yang mengatakan tidak sampai? Allah. Kenapa kok begitu? Mana dalilnya? Surat An-Najm, surat nomor 53, ya, ayatnya ayat yang ke-39, 38, 39. Ya. Jadi 38, 39 itu menerangkan bahwa masing-masing manusia itu, ya pertama kali dosa seseorang tidak bisa diwariskan kepada orang lain, demikian juga amal-amal seseorang tidak bisa dikirimkan dengan orang lain. Ala waziratun wizra ukhra wa ala yasalil insani ila mas'a. Moga dibaca Pak Tomo. An-Najm 38, 39. Yaitu bahwasanya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwasanya seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah dia usahakannya. Ya, ini kalau kita berpedoman pada ini maka sudah, tidak ada sudah. Masing-masing nanti di akhirat akan mendapat balasan dari amal baik yang dikerjakan dan akan dihukum dari perbuatan jahat yang dilakukan. Tidak ada sudah, ya. Ini secara umum, namun ada yang mentaksis. Mentaksis itu menganggap ayat ini masih dikhususkan bagi anaknya.
Kalau baca anaknya itu baca Al-Quran, ya, maka untuk orang tuanya dapat, katanya begitu. Berarti sesungguhnya bukan gitu. Sesungguhnya setiap anak itu berbuat baik, orang tuanya itu selalu mendapat berdampak kebaikan yang dilakukan oleh anaknya itu, bukan pahalanya anaknya itu dikirimkan kepada orang tuanya. Kenapa? Ya, wa alaisal insani ila masya'ah, manusia itu tidak akan mendapat kecuali yang diusahakan. Alasan mereka, kenapa anaknya kok bisa? Anak itu termasuk usahanya. Karena kata Nabi kita, anak termasuk usahanya, maka anak bisa memberikan kepada orang tuanya. Anaknya mendapat pahala, orang tuanya sebenarnya tetap mendapat pahala dari mendidik anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang telah berbakti kepada Allah. Itu setiap perbuatan baik anaknya akan berdampak, orang tuanya akan mendapat kebaikan. Itu yang terjadi, yang sesuai dengan dohir ayat Al-Quran. Sedangkan hadis di sini ada orang anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Mendoakan kepada orang lain tidak harus anaknya, orang lain pun bisa mendoakan, ya. Tapi syaratnya apa? Yang berdoa ada syaratnya, yang didoakan ada syaratnya. Apa yang syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang mendoakan? Satu, doa ini ikhlas semata-mata karena Allah, ya, diucapkannya. Jadi kemudian mengikuti tuntunan Rasulullah cara berdoanya, ya. Kemudian dikerjakan dengan tulus ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah. Sedang yang berdoa juga harus orang beriman, yang didoakan juga harus orang beriman. Jadi kalau sholat jenazah misalnya, kita doakan setengah mati. Kalau orang yang kita doakan orang durhaka kepada Allah, orang yang ahli maksiat, orang yang kafir, ya tidak bisa. Ya, jangankan kita, Nabi pun ditegur sama Allah Ta'ala, ya, untuk mendoakan pamannya, ya, tidak boleh, ya, tidak pantas ya seorang mukmin, ya, mukmin laki-laki dan mendoakan, ya, kepada orang musyrik, ya, orang-orang yang kafir, ya, jelas matinya dalam mati keadaan kafir, seperti disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 113 ini. Tidak boleh kita mendoakan tidak boleh. Nah, mendoakan kepada ampunan dari Allah karena Allah tidak mengampuninya. Nah, itulah yang terjadi. Ada yang mentaksis, ya monggo saja. Tetapi kalau kita lihat Dhahir Al-Quran wa alaisal insan, dan manusia itu tidaklah akan mendapatkan ila masya'a, kecuali apa yang pernah dikerjakan di usahanya. Orang yang tidak pernah sholat tidak akan pernah mendapat pahala sholat. Orang yang tidak pernah haji tidak akan mendapat pahala haji. Oleh karena para sahabat juga itu sholat, haji, puasa tidak bisa digantikan oleh orang lain. Terus Pak Tomo, Ibnu Katsir. Ibnu Katsir dalam menyebutkan tafsir ayat di atas mengatakan, sebagaimana dosa orang lain tidak dipikulkan atasnya, demikian pula ia tidak mendapat pahala kecuali dari usahanya sendiri. Dari ayat yang mulia ini, Imam Asy-Syafi'i kemudian mengambil kesimpulan bahwa bacaan Al-Quran tidak sampai pahalanya jika dihadiahkan kepada orang mati. Sebab pahala itu tidak dari amal atau usaha mereka sendiri. Karena itulah Rasulullah SAW tidak mengajarkan hal tersebut kepada umatnya. Juga tidak menganjurkannya. Dan tidak pula mengisyaratkan kepadanya. Baik dengan dalil nas atau sekedar isyarat. Yang demikian itu menurut riwayat juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Ya. Rasulullah pernah ditinggal mati oleh istrinya. Rasulullah tidak pernah membacakan Fatihah untuk istrinya. Yang sudah meninggal itu Siti Khadijah itu tidak pernah. Ya, atau anak-anaknya, ya, itu yang meninggal duluan juga tidak pernah dibacakan Al-Fatihah atau surat apa, kulhu sekian kali, tidak pernah. Dan Rasulullah adalah contoh yang paling baik yang kita teladaninya. Sebaiknya kita berpikir dulu sebelum kita beramal. Apakah amalan kita ini adalah amalan yang dicontohkan Nabi atau tidak? Karena ibadah itu hukumnya haram dikerjakan. Kecuali ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Kalau ibadah-ibadah itu kita ngarang-ngarang sendiri, maka man amila amalan laisa alaihi amruna wa waradun. Maka amal itu sudah diberi batas oleh Nabi, amal itu tertolak. Ya.
Barangkali diterima, ya monggo saja kalau kita berpikir barangkali. Saya tidak melarang Anda, bapak-bapak sekalian, atau ibu mengamalkan amalan yang tidak diajarkan Nabi. Hanya saya memberitahu bahwa amalan yang dikerjakan yang tidak dituntunkan oleh syariat agama itu rodun, tertolak. Yaitu kalau tertolak saja, barangkali masih bisa dimengerti. Tapi kalau sudah ditolak, diminta pertanggungjawabnya. Kenapa kalau lakukan amal ini? Padahal dari Allah pun tidak pernah kita dapatkan riwayat bahwa sahabat mengerjakan, Nabi memerintahkan, atau ada sinyal. Jadi kita belum pernah Abu Bakar misalnya kirim Al-Fatihah kepada Rasulullah atau sebaliknya. Rasulullah kirim Al-Fatihah kepada sahabat yang sudah meninggal dulu di perang Uhud kepada pamannya. Ya, pamannya misalnya itu ya Hamzah, ya pamannya Hamzah yang meninggal tidak pernah dikirim Al-Fatihah, dibacakan Al-Quran atau memerintahkan sahabat. Inilah sebaik-baik contoh yang dicontohkan oleh Nabi kita kepada kita cara beribadah. Ikuti aja contoh, pasti kita akan selamat. Ya, tidak usah ngarang-ngarang ibadah itu. Kalau urusan dunia boleh urusan dunia. Ya, masalah ini ya, masalah itu tidak ada masalah. Terus Pak, seandainya hal itu merupakan suatu amal kebaikan, tentu mereka akan lebih dahulu mengamalkannya daripada kita. Perkara mendekatkan diri kepada Allah atau ibadah itu terbatas pada petunjuk dalil-dalil nas dan tidak berdasarkan berbagai macam kias dan pendapat. Adapun doa dan sedekah, maka para ulama sepakat bahwa keduanya bisa sampai kepada orang-orang yang mati, di samping karena memang ada dalil yang membenarkannya. Ya, jadi ini pun terjadi ikhtilaf. Karena apa? Dari surat An-Najm tadi ayat yang ke-39, ya, wa alaisa lil insani la masya'a, ya. Manusia tidak akan mendapat kecuali apa yang diusahakan. Umpamanya, ya, mereka sedekah, ya, untuk orang yang sudah mati, ya, sedekah. Padahal tatkala mereka masih hidup di dunia, tidak pernah sekalipun dia bersedekah. Maka tidak bisa. Yang ada itu kebiasaan-kebiasaan baik yang dikerjakan dilanjutkan kepada oleh anaknya perbuatan baik itu, maka orang tuanya akan mendapat manfaat dari apa yang dikerjakan oleh anaknya. Tapi kalau kita sedekah ini untuk itu misalnya, ya. Kalau kita sedekah, bisa kita menyumbang 10 sak atau 100 sak untuk pembangunan masjid. Ini pahalanya untuk orang tua saya misalnya. Kita tanyakan, apakah orang yang bersedekah semen 10 sak tersebut atau 100 sak misalnya itu, yang pahalanya sudah dikirimkan, dikasihkan orang tua, dapat pahala enggak kira-kira? Tentu mereka mengatakan dapat pahala. Orang tuanya ya dapat pahala. Kenapa dua-duanya dapat pahala? Padahal pahala sudah dikirimkan. Ya begitulah. Ya. Nah, ini mereka tidak pakai dalil. Mereka apa? Begitulah, begitu saja. Enggak ada contohnya, enggak ada yang diperlihatkan oleh Nabi tentang seperti itu. Maka dari itu, kita kalau berbuat baik, misalnya anak kepada orang tua, ya, misalnya kita bersedekah, ya Allah, sertakan pahala sedekah. Saya ini kedua orang tua, saya itu tidak ada masalah. Kita berdoa kepada Allah supaya diberikan pahala atas kebaikan yang dikerjakan oleh anaknya. Karena anak itu termasuk usahanya orang tuanya. Kalau orang lain tidak ada, itu tidak kita temukan satupun dalil kalau orang lain untuk orang lain. Karena masing-masing itu akan memperoleh apa yang dikerjakannya. Wala tujzauna ila ma kuntum ta'malun, surat Yasin ayat 54. Mereka tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali apa yang mereka kerjakan dulu di dunia. Kalau mereka tidak pernah sedekah, tidak akan mendapat pahala sedekah. Kalau mereka tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah mendapatkan pahala baca Al-Quran. Ya. Kadang-kadang kita gitu heran. Orang tidak pernah sholat tatkala di dunia. Ya. Tidak sholat, apa, bakil lagi, jahat lagi. Dibacakan Al-Quran. Berapa berhari-hari ini. Hadiahnya diberikan. Padahal di dalam Al-Quran itu, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat allazinahum ang sholatihim sahun. Sholat yang sahun saja celaka, apalagi yang tidak sholat. Ya, ini dibacakan Al-Quran seperti tidak sholat. Ya, isinya seperti itu padahal. Karena kemudian
mereka itu akhirnya apa? Akhirnya salah dalam menerjemahkan, mengamalkan kandungan isi Al-Quran. Terus Pak Tomo, ya, satu. Kini membaca Al-Quran untuk orang-orang mati menjadi tradisi di kalangan mayoritas umat Islam. Bahkan membaca Al-Quran menjadi suatu pertanda bagi adanya musibah kematian. Terus? Jika dari sebuah pemancar siaran radio terdengar bacaan Al-Quran secara beruntun, hampir bisa dipastikan bahwa ada seseorang penguasa atau pemimpin yang meninggal dunia. Jika Anda mendengarnya dari sebuah rumah, maka akan segera Anda mengetahui bahwa di sana ada kematian dan duka cita. Nah inilah, jadi pokoknya baca Al-Quran ini mati, gitu aja. Ya, karena apa? Sudah menjadi kebiasaan orang-orang baca Quran itu hanya dibaca tatkala terjadi kematian seseorang. Terus Pak? Suatu ketika, seorang ibu mendengar salah seorang pembesuk anaknya yang sedang sakit membaca Al-Quran. Serta-merta ibu itu berteriak, "Anak saya belum meninggal. Jangan bacakan Al-Quran untuknya." Nah, itu kesalahan. Padahal bacaan itu ruqyah, ya ruqyah atau yang dapat untuk menyembuhkan hatinya, ya. Ini. Terus, Pak. Kisah lain, seorang wanita mendengar surat Al-Fatihah dibacakan dari sebuah siaran radio. Ia kemudian berucap, "Saya tidak suka mendengarnya. Bacaan itu mengingatkan saya kepada saudara kandung saya yang telah meninggal." Ketika itu dibacakan juga untuknya surat Al-Fatihah. Sebab pada dasarnya manusia membenci kematian dan hal-hal yang mengingatkan pada kematian. Jadi ada orang baca Al-Fatihah itu sudah waduh, nggak mungkin ya. Dulu saudara saya mati dibacakan surat ini, maka kalau ada orang baca surat Al-Fatihah saja sudah tidak suka, ya. Itu maka dari itu kita hidupkan kembali bahwa Al-Quran itu memang bukan orang mati untuk orang hidup. Bagaimana mungkin, monggo Pak? Bagaimana mungkin Al-Quran bisa memberi manfaat kepada mayit yang ketika masa hidupnya suka meninggalkan sholat, padahal Al-Quran sendiri malah memberinya kabar dengan kecelakaan dan siksa. Ya, gak mungkin lah Al-Quran ini itu secara nalar, secara karena orang yang waras gitu aja ya. Gak mungkin, orang gak sholat, gak mau sedekah, juahat lagi ya. Kemudian setelah mati dibacakan ini, panggilkan orang sekian hari makan-makan bersama-sama. Ya, seperti itu. Itu tradisi yang bukan tradisi Islam, ya. Tradisi di luar Islam yang kita ambil mereka itu sebagai, kita adopsi sebagian ajaran Islam yang tidak benar. Terus, Pak? Allah berfirman, "Maka celakakanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya." Al-Ma'un. Nah, ini dikirimkan kepada dia yang mati. Ya, bacaan ini kira-kira bagaimana, ya? Terus, Pak, ayat di atas. Ayat di atas berbicara tentang orang-orang yang suka meremehkan sholat dengan mengakhirkan dari waktu-waktu sesungguhnya. Apalagi jika ia meninggalkan sholat tersebut. Terus, 3. Adapun hadis, bacalah untuk para mayitmu surat Yasin. Menurut Ibnu Qatan, setelah melalui penelitian dengan cermat, hadis itu adalah kacau. Ya, atau mauquf, tidak sampai isnadnya kepada Nabi, majhul, tidak diketahui. Dan Ad-Darqutni mengatakan hadis yang mudharib isnadnya pada para perawinya kacau, tidak jelas, majhul matanya, maksudnya kandungan maknanya tidak diketahui dan tidak sahih atau hadisnya dhaif, lemah. Terus tidak ada keterangan dari Rasulullah SAW, juga tidak para sahabat beliau bahwa mereka membacakan Al-Quran untuk mayit, baik bacaan surat Yasin, Al-Fatihah, atau surat lainnya dari Al-Quran. Tetapi yang dianjurkan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya seusai menguburkan mayit adalah memohonkan ampunan untuk saudaramu dan mintakanlah untuknya keteguhan dalam menjawab, karena sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya.
Jadi kalau kita ada mengiringkan jenazah sudah dikuburkan, itu kadang orang menalkin, itu enggak, sama sekali tidak ada tuntunan syariatnya di dalam agama kita. Yang ada adalah setelah dikubur, sudah selesai, maka kita berdiri di atasnya, kita mohonkan kepada Allah ampunan untuk orang yang meninggal dunia itu, dan dimohonkan diteguhkan hatinya. Karena saat itulah dia sedang ditanya oleh malaikat Munkar Nakir tentang akidah-akidah yang selama ini diyakininya. Maka dimohonkan kepada Allah, ya, menurut surat Ibrahim ayat 27 itu, supaya diteguhkan hatinya, ya, tatkala menjawab pertanyaan ini yang ada. Maka dari itu Rasul bersabda, istaghfiru li akhikum, mohonkan ampun kepada saudara kalian ini. Wasalu lahu tasbitan, dan mohon supaya dia diteguhkan hatinya. Fa innahu, karena sesungguhnya al-ana, orang itu sekarang yus'al, sedang ditanya oleh malaikat. Inilah, ya, Nabi yang mengajarkan kalau kita mengantarkan orang yang meninggal dunia itu, ya, tidaklah kita berbuat yang lain seperti yang diajarkan. Dia berdiri mohonkan kepada Allah supaya saudara kita yang berada di dalam kubur diampuni oleh Allah, dan supaya diteguhkan hatinya dalam menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Terus yang keempat, Pak, monggo. Salah seorang dari dai berkata, celakalah engkau wahai orang yang mengaku muslim. Engkau meninggalkan Al-Quran di masa hidupmu dan tidak mengamalkannya. Kemudian jika engkau mendekati kematian, mereka membacakan untukmu surat Yasin, supaya kamu meninggal dengan mudah. Apakah Al-Quran yang diturunkan supaya kamu hidup atau supaya kamu mati? Ya, itu kan aneh-aneh sekali ya. Orang yang sudah sakit namun dibacakan Al-Quran, mati cendang mati, urip. Ya, ini kan bertentangan dengan tujuan Al-Quran diturunkan kepada kita. Orang yang waras otaknya, ya, yang waras akalnya, ya, nah hatinya hidup, tidak mungkin berpendapat seperti ini. Yang kelima, Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kepada para sahabatnya agar mereka membacakan surat Al-Fatihah ketika masuk ke area kuburan. Tetapi yang beliau ajarkan adalah agar membaca Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun as'alullah lana walakum afiyah. Semoga keselamatan tercurah untukmu, wahai para penghuni kubur, dari orang-orang yang beriman dan orang-orang muslim. Dan kami, jika Allah menghendaki, akan menyusulmu. Aku mohon kepada Allah keselamatan untuk kami dan untuk kamu sekalian. Nah, ini yang disyariatkan kalau kita masuk pemakaman. Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun as'alullah lana walakumul afiyah. Ya, aku mohon kepada Allah, ya, afiat atas kamu, ya, begitu. Terus, Pak, hadis di atas. Hadis di atas mengajarkan agar kita mendoakan orang-orang mati, bukan berdoa atau meminta pertolongan kepada mereka. Terus. 6. Allah menurunkan Al-Quran agar dibacakan atas orang-orang hidup yang mungkin mampu mengamalkannya. Allah berfirman dalam surat Yasin ayat ke-70, supaya dia Muhammad memberikan peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab bagi orang-orang kafir. Ini surat Yasin yang biasa dibaca liyungzira man kana hayyan, untuk mengingatkan mereka yang hidup, bukan orang mati. Waya hikal qaulu, dan sudah ketetapan siksa itu alal kafirin, kepada orang yang mengingkari Al-Quran. Pada orang tatkala hidup di dunia nggak pernah baca Al-Quran, nggak mau mengerti Al-Quran, kemudian dibacakan seperti itu, bagaimana, ya? Ini tentu kita harus memperhatikan betul-betul bahwa Al-Quran itu untuk orang hidup. Terakhir, maka Pak. Adapun orang-orang yang telah meninggal dunia, mereka tidak lagi bisa mendengar bacaan Al-Quran dan tidak mungkin mampu mengamalkan isinya. Ya Allah, karuniakanlah kami untuk bisa mengamalkan Al-Quranul Karim sesuai dengan jalan dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Tomo. Kita sudah saya selesaikan satu perikop, ya, kalau orang Kristen mengenai itu satu hal yang tentang
bahwa Al-Quran itu sekali lagi bukan untuk orang yang meninggal, tapi orang yang hidup. Ya, sehingga betul-betul Al-Quran itu mengangkat derajatnya kita umat muslim ini. Mereka yang dulu menjadi sukses hidupnya, jaya di dunia, menjadi besar umat Islam karena mengamalkan Al-Quran. Dan nanti kalau kita meninggalkan Al-Quran, kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sampai segini dulu. Saya pikir moga Pak Agus, ya, semoga dipandu. Kalau ada pertanyaan, ya silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup aja. Kemudian kita lanjutkan nanti setelah selesai berdoa. Moga Pak.